Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang kebahasaan teks laporan hasil observasi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada verba atau kata kerja. Verba adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau melakukan suatu hal atau juga bisa berupa tindakan. Dengan kata lain, verba adalah kata kerja yang biasanya diikuti oleh subjek ataupun verba bisa juga adalah kedudukannya apabila dalam unsur fungsi dalam kalimat adalah sebagai predikat. Yang kedua ada nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina biasanya dapat berfungsi sebagai subjek ataupun juga bisa menjadi objek dari klausa. Contohnya ada pensil, buku, dan rumah. Intinya nomina adalah merupakan suatu kelas kata yang menyatakan tentang suatu benda, seseorang, ataupun segala sesuatu yang dibendakan. Yang ketiga ada prasa. Prasa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Satuan yang tidak melebihi batas fungsi maksudnya prasa itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa. Bisa itu bisa menjadi subjek, predikat, objek, ataupun menjadi keterangan, tapi masih menduduki satu unsur fungsi. Prasa yang unsur pusatnya berupa kata berkategori verba disebut prasa verba. Apabila unsur pusatnya berupa kata berkategori nomina disebut prasa nomina. Contohnya bisa kalian lihat, misalkan sedang berlari, itu merupakan prasa verba dengan unsur pusatnya adalah berlari ataupun kata verba, maka disebut prasa verba. Tetapi misalkan contohnya misalkan seikat bunga, unsur pusatnya ada di bagian akhir yakni bunga. Karena bunga merupakan nomina, akhirnya prasa itu menjadi prasa nomina. Yang keempat ada afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan atau imbuhan pada bentuk dasar atau kata dasar tunggal maupun kompleks. Misalnya mengimbuhkan ber pada bentuk dasar komunikasi menjadi berkomunikasi dan bekas menjadi berbekas. Pengimbuhan men pada bentuk dasar coba menjadi mencoba, adu menjadi mengadu. Yang kelima ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, ataupun ciri utama dari orang, benda, proses, ataupun aktivitas. Sementara itu, kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu bisa ukuran, tinggi rendah, warna, rasa, ataupun sifat-sifat fisik yang lainnya. Misalkan contoh, di sini untuk kalimat definisi ada wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi kalimat definisi di sini merupakan mendefinisikan wayang. Sementara contoh yang kedua tentang kalimat deskripsi, wayang menak atau sering juga disebut wayang golek karena cirinya mirip dengan wayang golek. Nah, di sini berarti mendeskripsikan tentang wayang menak yang mirip dengan wayang golek. Yang keenam ada istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah segala sesuatu istilah yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan maka terbentuklah istilah tersebut. Misalkan contohnya nokturnal dan herbivora. Misalkan nokturnal kan jelas itu merupakan istilah-istilah yang akan muncul yang berasal dari ilmu pengetahuan. Dan juga herbivora
Yang terakhir ada kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat saja. Kalimat simpleks bisa juga disebut dengan kalimat tunggal. Sementara kalimat kompleks merupakan kalimat yang mempunyai lebih dari satu struktur kalimat. Kalimat kompleks ini mempunyai lebih dari satu verba atau satu predikat yang dihubungkan dengan konjungsi atau kata hubung. Berikut contohnya. Para koki membuat roti itu merupakan kalimat simpleks. Kenapa? Karena memiliki satu subjek dan memiliki satu verba. Yang kedua, contoh dari kalimat kompleks. Contoh dari kalimat kompleks. Andini menanam bunga melati dan ia menyiramnya setiap hari. Di sini memiliki subjeknya ada dua, yakni ada Andini dan ia. Sementara verbanya ada dua juga, menanam dan menyiramnya. Maka dari itu disebut contoh kalimat kompleks. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan tentang materi kebahasaan teks LHO atau laporan hasil observasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.